warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, ustadz, ustadzah, guru dan karyawan, putra putriku, siswa siswi SD Muhammadiyah PK Andong. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa menyaksikan kembali kegiatan YouTube yang mungkin sudah lama sekali kita tidak siaran. Kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu kita terakhir siaran. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala serta semangat dari Bapak Ibu karyawan, guru SD Muhammadiyah PK, maka kegiatan YouTube ini kita adakan kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang saya cintai, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya ayat pertama dari surah Al-Fatihah adalah basmalah. Basmalah diartikan sebagai mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka dari itu tidak ada salahnya kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus mengawali kegiatan kajian ini dengan bacaan basmalah? Yang pertama adalah Nabi pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bil basmalati fahuwa abtar. Semua perkara ada intinya. Kalau tidak diawali dengan hal tersebut atau tidak diawali dengan basmalah, maka perkara tersebut akan sia-sia atau kurang berkah. Jadi segala pekerjaan kalau tidak diawali dengan basmalah, maka kemungkinan besar pekerjaan tersebut kurang berkah, bahkan tidak berkah. Lalu yang kedua adalah dikarenakan Al-Quran pertama kali di dalam surat yang pertama kali diawali dengan basmalah, maka kita iktidaan bi kitabillah, mengikuti Al-Quran yang awalnya adalah basmalah, dan kegiatan kita ini juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan surat yang pernah dikirimkan Nabi kepada raja-raja atau kaisar-kaisar atau pemimpin-pemimpin di negara Arab pada waktu itu dan di sekitarnya. Nabi memulainya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita pun sebagai umat Islam juga harus iktidaan bi Rasulillah atau mengikuti sunnahnya Rasulullah. Sekarang apa makna dari Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kata Ar-Rahman atau yang maha pengasih menurut
guru saya dulu, almarhum Bapak Kiai Haji Salman, yang sudah meninggal, dan beliau itu salah seorang tokoh masyarakat di daerah Mojo dan Andong di sekitarnya. Beliau pernah mengajarkan kepada saya makna dari Ar-Rahman tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya Ar-Rahman itu berarti Allah memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluk tanpa terkecuali apapun di alam semesta ini. Apakah makhluk itu manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan, atau virus, atau mikroba, atau apapun namanya? Apakah manusia tersebut beriman dan beramal soleh, atau manusia tersebut adalah seorang kafir atau non-muslim? Semuanya oleh Allah diberikan kasih sayangnya sebagai bentuk nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Kalau kita melihat ada orang non-muslim, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah berpuasa, dia tidak pernah berhaji, dia tidak pernah berzakat, tetapi kenapa dia kaya? Tetapi kenapa dia bahagia? Tetapi kenapa anak-anaknya baik semuanya? Itu menunjukkan bahwasanya sifat Rahmannya Allah diberikan kepada semua makhluknya. Kalau seandainya ada seorang muslim yang rajin sholat, rajin puasa, rajin mengaji, lalu pada suatu ketika dia merasa kecewa dengan Allah karena Allah tidak mengabulkan doa dan pengharapannya, karena Allah tidak mengabulkan keinginannya. Lalu seorang muslim yang tadinya rajin sholat, rajin puasa, rajin mengaji, lalu dia memboikot Allah. Wah, nek kekarapanku ora dituruti Gusti Allah, aku arep prai sholat seminggu, aku arep prai ngaji seminggu, aku arep prai poso di bulan Ramadan. Allah pun masih memberikan dia oksigen, Allah masih memberikan dia makan, Allah masih memberikan dia air untuk mandi, untuk cuci tangan, Allah masih memberikan dia kaki yang bisa berjalan, mulut yang bisa digunakan untuk berbicara, mata yang digunakan untuk melihat. Meskipun dia seorang muslim yang kecewa kepada Allah, Allah telah memberikan kasih sayangnya kepada manusia tersebut. Mungkin tidak hanya satu orang. Seandainya semua makhluk di alam raya ini kecewa kepada Allah, lalu semua makhluk di alam raya ini ngambek kepada Allah, tidak senang kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, Allah pasti akan memberikan kasih sayangnya kepada manusia-manusia tersebut, makhluk-makhluk tersebut, dikarenakan bentuk Ar-Rahmannya Allah atau kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada semua makhluk di dunia dan di akhir, dan di dunia dan di semesta ini. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, saya selaku kepala sekolah di SD Muhammadiyah PK pun juga pernah mendapatkan kabar dari wali kelas, dari guru, berkenaan dulu mengenai ujian nasional atau ujian akhir sekolah kelas 6. Dikarenakan beberapa waktu yang lalu nilai siswa kita tidak terlalu bagus. Lalu ada wali murid yang bisik-bisik kepada guru-guru kami, pripun carane, pripun saene,
kersane lare-lare niku bijine sae. Lah kata pripun carane atau piye apike itu kadang-kadang menunjukkan menghalalkan segala cara. Dan itu pun yang saya terima dari guru-guru saya. Lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru kami, lebih baik siswa-siswi kita mendapatkan nilai yang baik atau mendapatkan nilai yang buruk, yang penting dikerjakan secara jujur, daripada mendapatkan nilai yang baik atau yang buruk dengan cara yang curang. Lebih baik saya selaku kepala sekolah mundur dari kepala sekolah saya, dari jabatan saya, daripada saya harus berbuat curang agar siswa-siswi kita yang kelas 6 ini nilainya baik tetapi dengan cara yang curang. Bahkan kemarin saat kita mengadakan pertemuan membahas SKL dengan wali murid kelas 6, saya juga sampaikan juga, jangan pernah mengharapkan SD Muhammadiyah PK itu berlaku curang saat kegiatan ujian nasional. Seandainya ujian nasional itu dikerjakan seperti biasa, selama 3 hari, hari pertama mungkin bahasa Indonesia, hari kedua mungkin matematika, hari ketiga mungkin IPA, lalu ada kasak kusuk dari guru atau karyawan atau dari wali murid yang menginginkan nilainya anak-anak baik, tinggi, tetapi menghalalkan segala cara. Saya selalu kepala sekolah tidak akan pernah mengizinkannya. Kenapa? Karena itu dosa. Kenapa dosa? Karena itu berbuat curang. Dan saya sebagai seorang manusia takut tidak mendapatkan sifat Ar-Rahim dari Allah. Ar-Rahim berarti sifat penyayang. Menurut guru saya dulu, Kiai Haji Salman almarhum, rumahnya Magersari, saat saya ngaji kitab Jurumiyah dengan beliau, saya masih mengingat sekali beliau mensyarah atau menjelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim. Beliau mengatakan Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan khusus bagi mereka yang beriman dan beramal soleh hanya di akhirat. Kalau Ar-Rahman kepada semua makhluk di alam raya ini, tetapi kalau Ar-Rahim hanya khusus kepada orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat. Lah, itu adalah Allah. Kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dari itu, marilah kita berusaha sebaik mungkin, berusaha untuk membiasakan mungkin mengawali kegiatan kita dengan bacaan basmalah. Naik motor dengan basmalah bacaannya diawalinya, masuk ke sekolah, sebelum makan, sebelum menulis, sebelum membaca, sebelum melihat HP. Nah, itu adalah diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan niat agar satu, kita mendapatkan kasih sayang Allah. Yang kedua, kita juga punya niat agar kita bertabaruk dengan kalamullah atau dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang saya cintai, cukup sekian ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita akan melanjutkan di kemudian hari. Kalau ada benarnya, pasti dari Allah. Kalau ada salahnya dari saya sendiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.